Shalom. Sebelum kita mulai peribadahan kita pada hari ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahannya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jiwa kita terluput seperti burung dari jeratan penangkap burung. Jeratan itu telah putus dan kita pun terluput. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Topik minggu kita hari ini memberikan kepada kita merdeka dari perbudakan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memerdekakan kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu dombanya itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu
supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat silakan dulu kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 575 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab ke-9 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 161 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan dengar ratapanku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Kami sudah merdeka karena penebusan Kristus. Tetapi Tuhan, kami sering lupa siapakah kami dahulu. Padahal oleh karena kasih karunia-Mu dan pengasihan-Mu yang memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, jauhkan dari kami sikap tinggi hati terhadap orang lain. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengasihi orang lain. Jika ada di antara kami perbudakan oleh karena kemiskinan ataupun kesusahan oleh karena dosa dunia ini, jadikanlah kami menjadi pembebas untuk membebaskan mereka. Jangan hanya memanfaatkan orang lain, tetapi bagaimana kami memberdayakan mereka supaya hidup. Ingatlah kami Tuhan, bahwa kami dahulu hidup di dalam perhambaan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami menjadi hamba-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu, rencana gereja-Mu melaksanakan Sinode Agung HKBP. Kasihanilah ya Tuhan, supaya Sinode Agung HKBP berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Sinode Distrik yang sudah berjalan di beberapa distrik dan yang akan melaksanakannya. Sertai perjalanan Sinode Distrik gereja-Mu, jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahu kepada kami, kalaupun kami melakukan Sinode Distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini, di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, agar keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyertai diri, hati, jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 411 ayat 1 tambah 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia atau kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 747 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Aku berjalan berlalang mendaki jalan mulia, tetap berlaku di dewa Tuhan mantap
mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita dengarkan waktu jemaat untuk minggu ini. Shalom, oras madita salutna. Kami akan membacakan warta untuk kita minggu ini. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dan topik minggu pada hari ini adalah merdeka dari perbudakan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik, physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus. Dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangus aplikasi, kegiatan PA Paropuan, kegiatan PA Amah, kegiatan PA Remaja Naposo dan belajar katekisasi, kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Yang pertama, Inang Nyonya Situmorang Hotma Boru Sialagan Wik Hegar dalam pemulihan setelah operasi. Amang Opu Yesika Sitorus dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Warta yang keenam, pertanyaan lingkungan. Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 20 atau jam 8 malam, ibadah pertanyaan week dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, ibadah minggu sekolah minggu. Mulai hari ini Minggu 16 Agustus 2020, ibadah anak sekolah minggu kembali dibuka, namun pelaksanaannya melalui ibadah multimedia. Merujuk pada kondisi saat ini, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Warta yang ke-8, perlombaan 17 Agustus. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan kepada kita jemaat HKBP Delta Mas, bahwa pengiriman video rekaman paling lambat diterima tanggal 17 Agustus 2020 jam 15
Untuk itu diharapkan kepada seluruh jemaat HKBP Delta Mas yang ingin mengikutinya untuk segera mengirimkan rekaman videonya. Adapun perlombaan yang akan dilaksanakan adalah perlombaan kategorial mulai dari pertama, anak sekolah minggu bernyanyi lagu bebas dipilih dari buku Ende, bernyanyi tanpa musik. Juara 1 Rp300.000, juara yang kedua Rp200.000, dan juara ketiga Rp100.000. Yang kedua, anak remaja Naposo, maka tidakon hata haporseaon. Saat merekam video, mata harus dalam keadaan tertutup. Juara 1 Rp300.000, juara 2 Rp200.000, dan juara 3 Rp100.000. Yang ketiga, Paropuan bernyanyi lagu bebas dipilih dari buku Wende, bernyanyi tanpa musik. Juara pertama Rp300.000, juara kedua Rp200.000, dan juara ketiga Rp100.000. Untuk bernyanyi diusahakan agar lagunya dihafalkan. Bernyanyi tanpa musik. Untuk peserta maka tidakon hata haporseaon, agar saat merekam harus tutup mata. Setiap peserta lomba agar diusahakan untuk dapat menggunakan pakaian nuansa merah ataupun putih. Warta yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, anak kita Jane Pas Marquez Siagian, Wik Hegar. Anak kita Immanuel Silaban, Wik Delta Mas. Anak kita Kaisar Agustino Sihombing, Wik Hegar. Inang Meli Kustiawati Borusi Tompul, Wik Delta Mas. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah, maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikian warta kita pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur terima kasih kami Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kami kesehatan napas kehidupan Bapa. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, di dalam peribadahan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, seluruh jemaat-Mu HKBP Delta Mas Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati, lindungi Bapa, berikan kesehatan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan di setiap anak-anak kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu dimanapun anak-anak kami berada Bapa. Engkau berkati Bapa, berikan kesehatan, berikan sukacita bagi anak-anak kami yang dalam pekerjaannya Tuhan Engkau selalu memberkatinya Bapa. Yang masih dalam sekolahnya walaupun belajar secara jarak jauh, Tuhan berikan kesehatan, semangat bagi anak-anak kami Tuhan di dalam mengikuti setiap pembelajaran mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengikuti setiap pelajarannya Bapa dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk seluruh keluarga Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap keluarga, usaha pekerjaan kami Bapa, Engkau memberkatinya Bapa, sehingga kami penuh dengan sukacita Tuhan di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami ini, berkati ya Bapa. Engkau berikan Tuhan sukacita, berikan Tuhan
bagi pemimpin kami, kesehatan Bapa di dalam memimpin negara kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam mengatasi COVID-19 di negara kami ini Tuhan, yang belum juga selesai. Berikan kesatuan hati bagi mereka Bapa, sehingga mereka di dalam satu hati boleh Tuhan memutus mata rantai COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para medis Bapa. Berkati Bapa setiap para medis, berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, berikan semangat bagi mereka. Jauhkan Tuhan segala penyakit dari seluruhnya para medis yang ada di Indonesia ini ya Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, berkati mereka Bapa. Kiranya mereka Tuhan mendapat kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan obat yang mereka minum, berkati Bapa menjadi jalan Bapa untuk kesembuhan bagi mereka. Juga seluruh keluarga Bapa yang mendampingi, berikan kekuatan, semangat bagi mereka ya Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk program gereja kami ini Tuhan. Untuk perayaan tanggal 17 Agustus Bapa, di mana ada perlombaan yang akan dilaksanakan Kuriamu Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga perlombaan tersebut Bapa boleh berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun ya Bapa. Begitu juga jemaat-Mu Bapa, boleh memberikan hati pikiran mereka Bapa, mengikuti acara tersebut dengan baik ya Tuhan kami. Begitu juga Tuhan di dalam peribadahan kami Tuhan, baik pertanian, PA Parupuan, Remaja Naposo Ama, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Semuanya itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Juga pertanian kami Bapa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau memberkatinya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu Bapa yang dibawakan inang pendeta kami. Berkati Bapa kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, masih banyak Tuhan doa-doa kami kepada-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan mendengarkan segala doa dan seruan kami ya Tuhan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan pada minggu ini. Berikan mereka Tuhan kesehatan, panjang umur, sukacita Bapa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan penuh dengan sukacita di dalam menjalankan setiap aktivitas mereka ya Bapa. Tuhan Allah yang baik, kami manusia lemah, tidak pernah luput dari salah dosa. Ampunkan Tuhan dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 221 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan
pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberikan bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ulangan adalah kitab yang mengatur hubungan antara umat dengan sesamanya di dalam komunitas tersebut. Firman ini merupakan aturan yang berasal daripada Tuhan Allah yang disampaikan kepada umat Israel melalui Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Maka Musa mengulang kembali menyampaikan aturan yang berasal daripada Tuhan Allah, sebagaimana agar umat tersebut hidup di dalam ketaatannya kepada Tuhan Allah. Tidak hanya sekedar ucapan mereka menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan Allah, tetapi juga harus terlihat melalui perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan komitmen untuk setia kepada Allah. Secara khusus, Kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18 ini berbicara mengenai hubungan antara budak dengan tuannya. Kitab ini bukan hendak membenarkan adanya sistem perbudakan di dalam kehidupan umat manusia. Untuk itu kita perlu melihat secara latar belakang mengenai pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan orang Israel pada masa kitab ini dituliskan, keberadaan budak dalam kehidupan masyarakat adalah hal yang biasa ditemukan. Pada masa itu, bangsa tersebut menghadapi penjajahan yang berasal dari bangsa lain. Selain itu, hal yang biasa mereka menghadapi peperangan dalam melawan para musuhnya. Dampak dari kedua hal tersebut maka menimbulkan kemiskinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya adanya sistem perbudakan adalah dampak dari oleh karena terjadinya peperangan ataupun datangnya bangsa dari luar yang menjajah kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Ini adalah akibat dari kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada masa kitab ini dituliskan.
Saudara-saudariku, tentunya tidak ada seorang pun di dunia ini yang senang apabila ia menjadi budak bagi orang lain, yang mana hidupnya diatur oleh orang lain, yang mana hidupnya tidak terlepas dari kekuasaan orang lain, yang mana hidupnya senantiasa diisi dengan kemiskinan ataupun kemelaratan. Namun oleh karena seseorang tersebut tidak dapat keluar dari kemiskinan yang membuat kehidupannya menjadi melarat, itu sebabnya ia memilih untuk menjadi budak bagi orang lain. Daripada ia mati kelaparan, maka lebih baik ia menjadi budak. Daripada ia tidak memiliki tempat tinggal, maka lebih baik menjadi budak. Daripada tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lebih baik menjadi budak pada masa itu. Itu sebabnya sistem perbudakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Israel pada masa itu adalah hal yang biasa ditemukan. Setiap orang yang memberikan dirinya menjadi seorang budak itu adalah pilihannya sendiri atas kemauannya sendiri, tetapi perlu digarisbawahi oleh karena kemiskinan yang menyebabkan kemelaratan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah sebabnya Allah menyampaikan ketetapan ataupun aturan yang mengatur hubungan antara budak dengan tuannya, sehingga sistem perbudakan yang terjadi tidaklah berujung kepada tindakan kesemena-menaan yang dilakukan kepada seorang budak. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini? Yang pertama, jika saudara-saudari pada kehidupan sekarang adalah tuan bagi orang lain, adalah majikan bagi orang lain, janganlah engkau bertindak semena-mena terhadap para budakmu, ataupun terhadap para hambamu, ataupun terhadap para pekerjamu. Ingatlah bahwa kehidupanmu juga dahulunya, bahkan hingga pada saat ini, tidak terlepas dari belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. Berangkat dari pengenalan tersebut, itulah sebenarnya yang seharusnya membuat kita, membuat engkau untuk menyatakan belas kasihan kepada setiap orang, kepada para budak, kepada orang-orang yang bekerja dengan dirimu, ataupun kepada para hambamu. Oleh karena kehidupan kita ini tidak ada seorang pun yang kehidupannya tidak terlepas dari belas kasihan Tuhan Allah. Tidak dibenarkan ada pemahaman yang menganggap bahwa seorang budak, seorang hamba, seorang pekerja harus bekerja kepada tuannya, kepada majikannya seumur hidupnya. Itu adalah tindakan yang semena-mena yang ditentang oleh Tuhan Allah. Ada waktunya seorang tuan, seorang majikan harus membebaskan para budaknya ataupun para pekerjanya. 6 tahun lamanya ia bekerja, namun pada tahun yang ke-7 ia harus dibebaskan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Pada intinya, ada waktunya sang tuan ataupun sang majikan membebaskan budak tersebut, hamba tersebut, ataupun pekerja tersebut.
Tapi ingat, bukan hanya membebaskannya, tetapi juga membekalinya. Hal ini untuk memberikan bekal kepadanya agar ia kelak tidak menjadi budak ataupun hamba orang lain. Artinya apa? Ketika seseorang membebaskan budaknya, hambanya, ataupun para pekerjanya yang selama ini hidup tergantung dengan dia, maka ia tidak hanya sekedar membebaskan, tetapi juga memberikan bekal kepadanya agar ia menjadi pribadi yang mandiri dan kelak tidak lagi menjadi budak ataupun hamba orang lain, agar dapat bertahan hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Jika para tuan, para majikan melakukan hal tersebut, maka firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa kehidupan para tuan, para majikan tersebut akan semakin diberkati. Bila saudara-saudariku yang terkasih, engkau menyatakan kasihmu kepada para pekerjamu, kepada para hambamu, atau kepada para budakmu, dengan memandirikan dia dan memberikan bekal bagi dia, sehingga ia terbebas dari sistem perbudakan, perhambaan yang ia alami selama ini, tentunya yakinlah kehidupan saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara, pekerjaan saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tetapi jika para hambamu tersebut, para pekerjamu tersebut, atau para budakmu tersebut memilih untuk tetap tinggal bersama dengan engkau, maka buatlah tanda bagi dia untuk mengingatkan kesetiaan yang ia tunjukkan kepada engkau. Jadi saudara-saudariku, kalau pada masa dulu, tanda yang menunjukkan bahwa seorang budak adalah budak yang setia kepada tuannya, yang ia lebih memilih tinggal bersama tuannya daripada ia dibebaskan, maka para budak tersebut telinganya akan ditindik, akan diberikan tanda pada telinganya. Jadi kalau pada zaman dahulu, kalau kita menemukan orang-orang yang telinganya ditindik, ini sebagai tanda bahwa dia adalah seorang budak bagi orang lain. Tentunya kalau pada masa sekarang, tanda tindik bukan lagi tanda bahwa seseorang tersebut adalah budak. Ketika seseorang lebih memilih mengabdikan dirinya kepada tuannya ataupun kepada para majikannya, maka para majikan ataupun para tuan harus lebih lagi menghargai kesetiaan yang telah ditunjukkan tersebut. Kehidupannya harus semakin diberdayakan, bukan menjadi diperdaya. Kehidupan hamba tersebut, pekerja tersebut harus semakin dihargai, untuk menghargai kesetiaan yang telah ia tunjukkan, ia berikan. Ingatlah saudara-saudariku, bahwa kita saudara-saudari dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari belas kasihan Tuhan. Maka belajarlah untuk menghargai, menyatakan kasihmu bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, apabila engkau pada masa ini adalah seorang budak, seorang hamba, ataupun seorang pekerja bagi orang lain, maka anggaplah bahwa pekerjaanmu tersebut adalah bagian dari pelayananmu kepada Tuhan Allah. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh,
Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan, sehingga dengan apa yang engkau kerjakan, hidupmu akan semakin diberkati Tuhan. Engkau akan semakin memperoleh damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupanmu sehari-hari. Firman Tuhan pada hari ini merupakan kelanjutan daripada firman Tuhan pada minggu kemarin, yang mana pada minggu kemarin ini mengatur hubungan seorang hamba kepada tuannya. Dalam minggu ini firman Tuhan berbicara mengenai hubungan antara seorang tuan, seorang majikan kepada para hambanya ataupun para budaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila ada seseorang yang tinggal bersama dengan engkau, ia bekerja kepada engkau, dia menjadi hamba bagi engkau, oleh karena ia tidak memiliki pilihan hidup, oleh karena keadaanlah yang memaksa dia untuk bekerja kepada engkau, oleh karena ia tidak memiliki pendapatan yang memadai, oleh karena kemiskinan yang menyebabkan kemelaratan dalam kehidupannya, daripada hidup dalam kemelaratan, maka ia memilih menjadi budak, menjadi pekerja, menjadi hamba bagi engkau. Firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan, hargailah keberadaan mereka, berdayakan kehidupan mereka. Ingatlah bahwa kehidupanmu juga tidak terlepas dari belas kasihan Tuhan. Ketika saudara-saudari mau menyatakan belas kasihanmu kepada mereka, kepada orang-orang yang hidup bersama dengan engkau, kepada para pekerja yang bergantung dengan engkau, kepada para hamba yang mengabdikan hidupnya bagi engkau, ketika engkau mengasihi mereka, maka Tuhan akan semakin mengasihi kehidupanmu. Maka berkat Tuhan akan semakin ditambahkan kepada engkau. Tetapi apabila engkau memperdaya kehidupan mereka, maka Tuhan akan menunjukkan kemarahannya kepada engkau. Saudara-saudariku yang terkasih, nyatakanlah kasihmu sebagaimana Tuhan mengasihi engkau. Bagi engkau, bagi kita yang hidup bekerja menjadi hamba bagi orang lain dalam kehidupan sekarang, maka ingatlah, pekerjaanmu adalah bagian dari pelayananmu kepada Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan ketekunan, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Untuk itu, jadilah hamba, jadilah pekerja yang bekerja untuk Tuhan, yang bekerja takut akan Tuhan, sehingga kehidupanmu, keluargamu semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam minggu ini kita diingatkan kembali dengan genapnya 75 tahun negara kita memperoleh kemerdekaan. Setiap orang merindukan adanya kebebasan di dalam kehidupannya. Setiap orang menginginkan agar kehidupannya menjadi orang yang merdeka, yang tidak diatur oleh orang lain. Dengan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menjadi pembebas bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan menjadi penindas. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Itulah yang mengingatkan kami, meneguhkan kami, agar senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu, menyatakan kasih kami kepada setiap orang, sebagai komitmen kami akan kesetiaan kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin Engkau berkati.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang memberkati segenap warga jemaat-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan menyatakan kesembuhan. Engkau yang memberkati obat yang mereka konsumsi. Tuhan yang memberkati segala proses pengobatan, perawatan yang sedang mereka jalani, sehingga kesembuhan yang berasal daripada Tuhan semakin Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami tersebut. Tuhan yang memberkati dengan memberikan peneguhan bagi segenap warga jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, semangat yang baru, iman yang semakin Engkau teguhkan, sehingga mereka semakin dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan yang memberkati segenap warga jemaat-Mu yang sedang berjuang di dalam studi mereka, mulai dari tingkat SD, SMP Tuhan, hingga pada tingkat perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Mampukan mereka Tuhan menyelesaikan studi mereka dengan baik. Masa depan yang indah Tuhan berikan bagi segenap warga jemaat-Mu yang sedang berjuang di dalam studi mereka. Tuhan yang memberkati segenap warga jemaat-Mu yang sedang berjuang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga Tuhan semakin nyata anugerah kebaikan yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Ingatkan kami Tuhan, dalam pekerjaan yang kami lakukan, kami juga melayani Engkau. Biarlah kami bekerja di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.